Suatu hari, ada seorang bapak-bapak yang membawa bayi dan meletakkan bayi itu di depan rumah Pak Joko. Dan dia pergi lari meninggalkan bayi ini. Ma, betul ma, itu ada bayi. Lihat, itu bayinya. Iya pak, ada bayi itu. Kok bisa ada bayi di situ pak? Bayi siapa itu? Aku mau nyanyi ini bang. Bisa kan bang? Oh boleh. Silakan. Cerita ini kita mulai dari kisah hidup si Dika terlebih dahulu. Ini dia orangnya, nama dia adalah Dika. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya. Ini ayahnya, namanya Joko. Dan ini ibunya, namanya Siti. Mereka ini tinggal di rumah yang sederhana. Mereka nggak kaya, juga nggak miskin. Awalnya si Dika ini masih hidup bahagia, masih disayang-sayang. Tapi semua berubah ketika adiknya lahir. Papa, anak kesayangan papa, sini nak. Si Dika ini pun perlahan-lahan mulai terpinggirkan dan tersingkirkan. Karena memang si Dika ini bukanlah anak kandung mereka, melainkan anak yang didapat. Jadi begini ceritanya. Suatu hari, ada seorang bapak-bapak yang membawa bayi dan meletakkan bayi itu di depan rumah Pak Joko. Dan dia pergi lari meninggalkan bayi ini. Pa, sinilah. Ada suara bayi, Pa. Masa, Ma? Nggak ada ku dengar. Iya, Pa. Dengarlah baik-baik. Loh iya, kayak ada suara bayi, Ma. Tapi kayaknya di luar, Ma. Ayo kita lihat, Pa, keluar. Ayo, Pa. Ma, betul, Ma. Itu ada bayi. Lihat, itu bayinya. Iya, Pa. Ada bayi itu. Kok bisa ada bayi di situ, Pak? Bayi siapa itu? Aduh, kasihan kali bayinya ya. Kok diletakkan di situ ya? Kita ambil aja ya, Ma, bayinya. Jangan, Pak. Dia kan bukan bayi kita. Ngapain dibawa ke rumah? Iya sih, Ma. Tapi bayinya itu kasihan kalau di luar kita biarkan. Lagian kan, Ma, kita kan belum punya anak. Gimana kalau bayinya itu aja kita rawat dan kita jadikan anak, Ma? Gak mungkin lah, Pak, kita jadikan anak dia. Kita kan gak tahu dia itu anak siapa. Ma, kita ini udah lama gak punya anak, Ma. Kita gak tahu sampai kapan kita gak punya anak. Udahlah, Ma, kita rawat aja lah dulu dia. Kita jadikan anak kita, Ma. Soalnya kita udah coba terus, tapi gak bisa-bisa punya anak, Ma. Benar juga ya. Yaudah, Pak. Ambillah, Pak, ambil. Akhirnya mereka pun setuju untuk merawat anak ini. Dan mereka memberi dia nama Dika. Mereka ini pun memanjakan dan merawat si Dika ini seperti anak mereka sendiri sampai dia berumur 5 tahun. Dan si Dika pun merasa bahagia dengan keluarganya. Pak, nanti kita beli es krim yang banyak ya, Pak. Iya, nanti Papa beli yang banyak buat kamu ya. Tapi kebahagiaannya ini tidaklah berlangsung lama. Semua mulai berubah setelah Bu Siti hamil. Pa, iya? Kenapa, Ma? Aku hamil, Pa. Seriusan, Mama? Mama pasti bercanda ini kan? Iya, Pa, serius. Tadi udah aku cek. Aku hamil, Pa. Apa? Akhirnya yang ku tunggu-tunggu. Akhirnya kita bakal punya anak kandung, Ma. Iya, Pak, akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga, Pak. Aku bahagia kali, Pak. Ma, ayo langsung kita cek ke dokter, Ma. Betul gak Mama hamil? Iya, aku senang kali, Ma. Ayo, Pak, ayo. Pa, kita nggak jadi beli es krim, Pa. Aku mau makan es krim, Pa. Ma, nanti dulu ya, Dika. Papa mau ke rumah sakit dulu sama Mama ya. Ayo, Pa, kau di rumah aja ya. Dah.
Si Dika pun mulai terpinggirkan dan dia acuhkan. Dia mulai sedih karena memang selalu kesepian. Ayah dan ibunya tak lagi menghiraukannya semenjak Bu Siti ini hamil. Sehingga dia mulai melakukan semua hal sendirian. Dan setelah beberapa bulan, perut Bu Siti pun semakin membesar. Mah, perut mama kenapa mah? Kok besar gini? Kamu jangan dekat-dekat. Sana, jangan dekat-dekat. Aku cuma mau megangnya mah. Soalnya kok bisa besar gini perut mama? Nggak boleh. Pak, tolong dulu sini, Pak. Jauhkan dulu anak ini dariku. Aku takut nanti perutku kenapa-napa, Pak. Iya, Mah. Dika, ayo, jangan di situ. Jangan gangguin mama. Ayo, di sana mainnya. Ayo ke sana. Ayo. Iya. Tapi, Pak, perut mama kenapa, Pak? Kok bisa besar? Itu di dalam perut mamamu adekmu. Sebentar lagi kau bakal punya adek. Jadi jangan kau gangguin mama ya. Nanti takut kenapa-napa dia. Kenapa? Gak boleh, Pak. Kan aku pengen megang juga. Kan adek aku kan. Papa bilang jangan ya janganlah. Kau jangan nakal. Udah, kesana kau main. Kesana cepat. Iya, Pak. Si Dika ini pun semakin merasa sedih atas perilaku orang tuanya kepadanya yang berubah drastis dan semakin kasar kepadanya. Kenapa ya? Papa dan mama marahin aku. Apa mereka udah gak sayang lagi sama aku? Mereka udah berubah. Setelah beberapa bulan mengandung, tibalah saatnya Bu Siti akan melahirkan. Mama kenapa, Ma? Kenapa? Aduh, Pak, perutku sakit, Pak. Sepertinya aku mau melahirkan ini, Pak. Aduh. Yaudah, kita ke rumah sakit sekarang, Ma. Ayo, Ma, kita langsung ke rumah sakit aja. Ayo, Pak. Aduh. Akhirnya Bu Siti pun melahirkan dan mereka punya anak laki-laki yang diberi nama Dino. Dan setelah si Dino ini berumur 5 tahun, si Dika semakin menderita dan tak pernah diperhatikan lagi. Dino, anak kesayangan Papa. Kamu mau es krim? Biar Papa beliin. Mau, Pak. Mau es krim, mau, Pak. Ya udah, Papa beli dulu ya. Es krim, ye. Pa, aku juga mau, Pak, es krimnya. Kau gak usah lah. Kau itu udah besar, nggak cocok lagi makan es krim. Paham kau? Iya, paham, Pak. Dika! Iya, Ma. Ini kenapa ini semua berantakan, ha? Kenapa belum kau bereskan ini? Tadi udah kusapunya, Ma. Udah bersihnya tadi. Cuma diberantain adek lagi tadi. Makanya kotor, Ma. Kau jangan jadi nyalahin adekmu ya. Adekmu itu masih kecil. Udah, sekarang bereskan ini. Sapu rumah, cuci nanti piring, pel juga rumah ini ya. Iya, Ma. Anak mama, nang ning nung. Udah makan anak mama. Ayo kita makan, Nak. Belum, Ma. Yaudah, ayo makan. Nanti mama suapin, mama bikin ikan yang enak. Ayo, makan. Ayo, Ma, ayo. Ma, aku ikut makan lah, Ma. Dari pagi aku belum makan, Ma. Udah lapar kali aku. Nggak boleh. Tunggu dulu semua kerjaanmu ini beres. Kalau udah beres, baru boleh kau makan. Ngerti? Iya, ngerti, Ma. Ayo, Nak, kita makan. Ayo, Ma. Kenapa ya? Aku nggak diperhatikan lagi. Aku selalu dimarahi, dibentak, disuruh ini itu. Padahal kan aku nurut semua apa yang dibilang papa mama. Apa yang disuruh ku kerjakan. Tapi si Dino cuma tenang-tenang ajanya dia. Manjakan terus. Diperhatikan, gak pernah dimarahi. Kenapa aku diginikan? Mungkin karena dia masih kecil kali ya. Aku juga kan dulu kecil dimanjakan. Ya udahlah. Dek, bisa abang pinjam HP-mu, Dek? Bentarnya, Dek.
Jangan dulu bang. Enggak lah. Masih mau main game aku Gantian lah dek. Pinjam lah bentar. Abang juga kan mau main game dek. Pinjam lah. Cepat. Enggak mau aku loh bang. Jangan dulu ganggu aku. Beli HP-mu sendiri. Ya. Mau dari mana duitku buat beli HP dek? Kau kan enak dibelikan bapak sama mama. Mbak minta sama papa sama mama sana. Ya mana dikasih. Terusnya aku minta. Mana pernah dikasih. Cuma kaunya dikasih. Dika! Iya mah, bentar. Kau yang malas-malasannya di rumah kau, Kau lihat tadi semua, Rumah berantakan, piring belum dicuci, baju numpuk. Apanya kerja kau di rumah, Maaf, aku capek makanya istirahat. Tadi aku baru bersihkan halaman, Halah, banyak kali alasanmu. Bilang aja kau malas-malasan. Udah, kerjakan semua ini sampai beres. Cepat. Sekali-sekali adek itu juga suruh lah kerjain nyapu apa gitu. Masa dia tenang-tenang aja, aku aja terus yang disuruh-suruh. Mulai berani kau mengatur sekarang ya. Mulai hari ini sampai besok pagi kau jangan makan. Ingat itu. Tetapi gak ada tapi-tapi. Cepat bereskan dan kerjakan ini sekarang. Iya Dasar nggak tahu diuntung. Salah aku apa sih? Kenapa aku yang selalu disuruh membereskan rumah? Udah gitu, aku lagi yang terus dimarahin. Padahal kan si Dino itu udah besarnya, bisanya dia mengerjakan ini. Ini udah aku kerjakan pun tetap dimarahin. Sedangkan dia dimanjakan, nggak ngapa-ngapain pun tetap dimanjakan, disayangi, nggak pernah dimarahi kayak aku. Dika. Iya pak, bentar. Dari mana ajanya kamu, Menyapu rumah tadi aku, pak. Cepat, bikin dulu sama bapak kopi. Lagi capek kali bapak ini. Cepat. Iya pak. Cepat ya, jangan lama-lama. Pak, ini kopinya, Pak. Pak, aku mau bilang sesuatu sama Papa. Ya, apa itu? Aku kan, Pak, udah tamat SMP. Bentar lagi aku masuk ke SMA, Pak. Tapi aku belum punya baju sekolah, Pak. Aku minta tolonglah sama Papa. Belikanlah baju sekolah aku, Pak, biar bisa aku sekolah. Udah, nanti lah itu Mau minum dulu aku. Apa tadi kau bilang, Dika? Coba ulangi. Ini aku tadi minta sama papa buat belikan baju sekolah aku, Soalnya kan sebentar lagi aku mau masuk sekolah. Tapi baju sekolah aku belum ada, Enak kali kau bilang dibelikan ya. Nggak ada itu. Nggak ada lagi kau sekolah-sekolah. Udah, kau di rumah aja. Gak usah sekolah lagi. Tapi aku mau sekolah, Lagipun aku kan udah diterima kemarin di sekolah negeri, Nggak ada lagi uang kami buat membiayai kau sekolah. Gratisnya, karena kan aku dapat beasiswa, Jadi nggak usah lagi bayar uang sekolah. Cuma baju sekolah aja yang beli sendiri, tetap aja itu. Uang seragammu, bajumu, ongkosmu, uang makanmu, uang jajanmu, uang inimu, banyak lagi. Nggak ada uang kami segitu. Iya, betul yang dibilang mamamu itu. Lagian, mana cukup lagi uang papa. Apalagi sebentar lagi si Dino mau masuk SMP itu. Tapi kan, Pak, si Dino 2 tahun lagi masuk SMP, Pak. Masih lamanya. Iya, justru itulah. Harus ditabung mulai sekarang. Biar nanti kalau dia udah tamat SD, bisa masuk ke sekolah yang bagus, yang mewah, bajunya juga bagus, sepatunya bagus. Tapi kan, Pak, aku juga perlunya. Aku juga kan mau sekolah, Pak. Udah, kau dengarkanlah omongan kami. Kau itu nggak usah sekolah. Udah, kau bantu-bantu kami aja. Pak, kenapa sih kalian selalu menghiraukan aku? Cuma si Dino itu aja yang kalian perhatikan, kalian utamakan. Kalian biarkan kayak gini. Aku juga kan anak kalian, perlu diperhatikan.
Udah berani kau melawan sekarang ya? Udah mah. Dika, udah ya. Kau ngalah aja lah sama adekmu. Biarlah adekmu aja yang sekolah ya. Kau udah, gak usahlah lagi sekolah ya. Biarlah adekmu yang sekolah, biar nanti dia bisa sukses. Kalau dia sukses, kau juga nanti kan ikut dapat, ikut bahagia juga. Aku udah selalu ngalah, Pak. Bahkan sebelum dia lahir pun aku udah selalu ngalah. Waktu kalian habis cuman buat dianya. Cuma dia yang kalian perhatikan, aku nggak pernah. Padahal aku sudah mengerjakan semua yang kalian suruh. Semua pekerjaan rumah ini aku yang mengerjakan. Tapi dia santai-santai, nggak pernah kalian marahin. Cuma dia yang kalian sayang-sayang. Aku kalian marahin terus. Dia minta HP, kalian kasih. Aku minta 2.000 aja buat jajan, nggak mau kalian kasih. Mulut kau itu ya. Dia itu adekmu. Jadi kau harus ngalah sama dia. Ya tapi kan aku ini juga anak kalian. Aku butuh kasih sayang, butuh diperhatikan. Nggak mungkin aku terus-terus ngalah. Si Dino terus kalian sayang gitu. Ih, kau ya, dasar anak nggak tahu diuntung. Kau kalau nggak kami ambil waktu itu, udah nggak tahu. Mungkin kau udah nggak ada lagi sekarang. Mah, kok gitu mama? Udah biar Pak, biar tahu dia kalau dia itu anak yang dipungut. Hah? Maksudnya gimana ini mah? Kau itu sebenarnya bukan anak kami, tapi kau itu anak yang dibuang orang, terus kami ambil dari depan rumah kami, lalu kami rawat. Harusnya kau itu berterima kasih sama kami, karena udah kami rawat sampai sekarang. Apa? Nggak mungkin. Janganlah bohong mama. Ya mungkin lah, dan semua yang kubilang tadi itu fakta. Dan jelas, kau itu bukan anak kami. Mah, udah mah. Kayaknya ini udah kelewatan kali lah mah. Udah lah mah. Pa, ini seriusan pa. Ini bohong kan pa? Udah terbongkar juga. Ya terpaksa lah bapak kasih tahu ya. Ya betul yang dibilang mamamu itu. Sebenarnya kau itu bukanlah anak kami. Kau itu kami dapat dari depan rumah kami. Kami kasihan. Ya kami ambillah kau. Kami rawat. Karena waktu itu juga kami belum punya anak. Terus siapa orang tua kandungku? Ya mana tahu kami. Kan udah kami bilang tadi. Kau itu anak yang dapat. Yang diletakkan di depan rumah kami. Terus kami ambil. Oke lah. Kalau gitu biar ku cari sendiri orang tua kandungku. Iya cari sana. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat papa, mama, karena udah mau merawat aku dari aku kecil. Walaupun aku selalu merasa tersiksa. Apa kau bilang? Tersiksa? Udah bagus kami rawat kau sampai besar kayak gini ya. Masih kau bilang kami siksa? Udah mah, tahan mah. Jangan marah-marah mah. Udah, aku bakal pergi dari sini. Terima kasih karena kalian udah mau merawat aku. Terima kasih. Iya udah pergilah ke sana. Ngerepotin aja. Tapi Dika, udah apa? Biarlah aku pergi. Lagian kalian udah nggak sayang lagi sama aku. Mungkin dulu sebelum kalian punya anak, kalian bisa sayang sama aku, pantas. Kalian hanya sayang sampai aku umur 5 tahun aja. Setelah si Dino lahir, kalian udah nggak memperhatikan aku lagi. Ya wajar lah. Aku bukan anak kandung kalian. Wajar kalian lebih menyayangi dia. Jadi aku maklum kok di situ. Dika, udah janganlah pergi. Janganlah marah gitu. Udah ya, kau di sini aja ya. Jangan pergi ya. Enggak, Pak. Aku nggak mau lagi tinggal di rumah ini. Aku cuma kalian jadikan babu aja di rumah ini. Aku merasa tersiksa. Jadi lebih baik aku pergi aja daripada terus-terusan aku merasa tersiksa tinggal di sini. Udah Pak, biarin aja dia pergi. Biar hilang beban di rumah ini. Oke, aku pergi. Terima kasih. Udah pergi kau sana. Semoga kau bisa bertahan hidup. Paling seminggu lagi terdengar kabar kalau kau itu udah mati kelaparan. Kenapa sih mama suruh dia pergi? Biarlah Pak. Lagian aku udah gak suka sama dia. Dia pun kan bukan anak kita lagi. Ya betul. Tapi kan Ma,
Kalau dia ada di sini, dia itu bisa beresin rumah ini, bisa nyuci, bisa ngapain semuanya. Kan enak. Ini dia udah pergi. Siapa yang mengerjain itu lagi? Ya tinggal kita suruh pembantu buat ngerjain itu. Iya, Ma. Tapi kan kita harus bayar gajinya. Sedangkan kalau si Dika yang kerja di sini kan gratis, Ma. Iya sih. Tapi ya udahlah, Pak. Udah terlanjur juga. Biarlah dia pergi jauh-jauh sana. Ya udahlah. Makin pusing aja lah kepalaku ini lama-lama. Ma, mau pergi kemana abang itu, Ma? Dia udah kita usir, nak. Jadi Bang Dika itu nggak tinggal di rumah kita lagi, nggak tinggal sama kita lagi. Loh, kenapa, Ma? Karena dia nakal, nggak mau nuruti perintah Mama. Jadi Mama usir. Kau jangan nakal-nakal ya kayak abang itu ya. Iya, Ma. Yaudah ya, Ma. Aku mau main game dulu. Akhirnya si Dika pun pergi dari rumah itu dan dia berniat untuk mencari orang tua kandungnya. Tapi dia tidak tahu mau kemana lagi. Jadi dia berencana mengikuti sebuah bus yang nggak tahu entah kemana. Aduh, aku harus kemana Leni ya? Malah aku nggak punya uang lagi. Nggak tahu mau kemana. Itu ada bus. Aku ikut sama bus itu aja lah. Entah kemana nanti, bodo amat lah, ikut aja dulu. Ayo, sini, mari ke Jakarta, cepat, busnya mau pergi. Ayo. Bang. Ya, kenapa dek? Nah ini bang, aku boleh ikut gak bang, naik bus ini? Ya boleh lah dek, naik aja, tapi bayar dulu lah ongkosnya. Aku masalahnya gak punya uang bang, tapi aku mau ikut. Please bisa ya bang? Nggak bisa lagi tuh dek. Kalau mau naik bus ini harus bayar lah ongkosnya. Cemananya? Tolonglah bang. Aku mau pergi dari tempat ini, tapi aku nggak punya uang bang. Tolonglah ya bang. Tolonglah. Yaudah. Masuklah kau. Tapi kau jangan duduk ya. Diri aja kau. Karena yang duduk cuman buat yang bayar. Oke siap, aman itu bang. Mau diri, mau jongkok, mau salto, siap, aku mau, asal bisa ikut bang. Emang kau mau kemana sih dek, ha? Kau pun masih anak-anak, udah mau naik bis kayak gini sendirian lagi. Entah kemana lah bang, di mana nanti berhenti bus ini? Ya di situ aku turun bang. Suka kau lah dek. Yaudah, naik lah. Berberangkat kita dek, ayo. Makasih bang, semoga yang kuasa membalas semua kebaikan abang. Makasih bang. Iya, amin. Makasih doanya ya dek. Yaudah ayo, berberangkat kita, ayo. Setelah perjalanan panjang, akhirnya busnya pun berhenti di sebuah kota. Wah, sampai juga. Bang, makasih banyak ya bang tumpangannya. Iya, aman itu dek. Emang kau mau kemana sih dek, sendirian kayak gini? Nggak tahu lah kemana bang. Yang penting, ku jalani aja lah dulu bang. Emang orang tuamu kemana dek? Kok pergi sendiri kayak gini kau? Nggak tahu aku bang di mana. Ini pun aku mau mencari mereka, tapi aku nggak tahu gimana orang tuaku. Keluargamu yang lain nggak ada rupanya? Nggak ada bang. Kasian kali pun kau dek. Kota ini keras loh dek. Kalau nggak kuat kita tinggal di sini. Aduh, bisa menderita kita di sini dek. Ya nggak apa-apanya bang. Apapun itu bang nanti bakal ku terima bang. Ini kan udah pilihanku, jadi ya harus ya ku lewati lah bang. Ya udahlah dek. Suka kau lah dek. Ya udah. Ini ada uangku dikit nah buatmu. Nah, buat makan aja nah. Nah, terima. Aduh. Gak usah bang, gak usah. Tadi udah dapat tumpangan aja udah makasih bang. Gak usah bang, nanti jadi berkurang uang abang. Udah terima aja buat makan nanti kelaparan pula kau nah. Aduh, jadi ngerepotin aku bang. Tapi makasih banyak lah ya bang. Semoga lah Tuhan yang membalas semua kebaikan abang ya bang. Makasih ya bang. Ya amin. Ya udah ya, abang pergi dulu ya deh ya. Soalnya bang mau kesana lagi. Kau baik-baik sini, hati-hati. Banyak orang jahat sini loh. Oke siap bang. Makasih ya bang. Hati-hati bang. Oke yaudah ya. Pergi ya bang ya. Oke deh. Aduh, kemana lah lagi aku ya?
Udah lapar kali lagi aku. Uang pun udah habis beli makan. Udah berapa kali. Ternyata susah juga ya hidup sendiri ini. Gak ada keluarga, gak ada dikenal. Ih, apa ini? Punya siapa ini? Kok di sini? Ini kan kayaknya yang dipakai buat ngamen yang pernah ku tengok di TV. Ngamen terus dikasih uang. Aku ngamen aja pakai ini biar dapat uang, aku bisa makan. Tapi aku nggak tahu mainkannya kayak mana. Bodoh lah, yang penting nyanyi bisa dapat uang. Aku pergi ngamen aja. Agar bisa mendapatkan duit, akhirnya dia mencoba untuk ngamen ke sana sini. Misi bang, ya, kenapa dek? Aku mau nyanyi ini bang, bisa kan bang? Oh boleh, silakan. Oke bang, lagu apa ya? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman Stop! Kenapa bang? Kau taunya dek main itu, Suara kau pun macamnya orang yang lagi keserupan. Ya tau lah bang, mainnya kan cuma digencreng gini. Gitu kan bang. Gigi kau lah digencreng. Kau ngamen. Tapi main itu aja kau nggak tahu. Udah. Sana kau. Iya. Tapi sini lawangnya bang. Kan udah nyanyi tadi aku sebentar. Ih, berani pula kau minta duit lagi ya? Udah nggak tahu main itu, suara kau kayak kenal pok jetor. Berani pula lagi kau minta duit. Sana kau, sebelum ku tumbuk kau di sini. Iya, jangan bang, pikir pun aku bang. Polit. Oke, untuk episode selanjutnya kita akan bahas kisah si Samsul.